ibarat durian ya, ibarat durian, akarnya kuat menghujam ke bumi, pohonnya tinggi besar, dahannya banyak, daunnya lebat, buahnya luar biasa. Ramadan dalam cinta yang ku dambakan, meraih cintanya dalam keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Ketemu dan berjumpa lagi, apa kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya pastinya. Alhamdulillah di hari kelima 5 Ramadan, di hari ini kita kembali dipertemukan, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimanapun berada saat ini dilancarkan ibadah puasanya, diberkahi segala amal ibadahnya, dan juga pastinya teman-teman tetap menjalankan ibadah puasa sampai dengan hari kelima ini. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kembali kami hadir di program Mutiara Ramadan, satu program di Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Berharap hari ini teman-teman semuanya mendapatkan inspirasi baru, ilmu baru, dan kita akan sharing seperti biasa di hari-hari sebelumnya. Nah, sudah hadir bersama kita teman-teman yang kita tunggu-tunggu nih, yang kita tunggu-tunggu. Jadi yang kita tunggu-tunggu, Kang Ismail, si peci merah. Masya Allah. Hari kelima, Ustadz. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah, Tetap penuh semangat. berkah, Penuh semangat, berkah. seger. Nah, tetap semangat ya teman-teman semuanya. Hari kelima tanpa terasa sudah kurang lebih 25 atau 24 hari lagi Ustadz Lebaran ini. Iya, Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya, seperti biasa teman-teman bisa berinteraksi dengan kami. Hari ini bisa tulis komentar ya, sambil juga dukung channel ini agar terus bisa berkembang dan bermanfaat dengan cara klik tombol like, share dan subscribe pastinya. Dan bisa di-like, di-share ke teman-teman yang lain, karena dengan meng-share berarti teman-teman semuanya berbagi manfaat untuk banyak orang. Ustadz Ismail, Kang Ismail ya, hari ini kita ketemu lagi di hari kelima Ramadan. Nah, tanpa terasa Ramadan sudah 5 hari. Kita ngomongin tentang perjalanan 5 hari ini, Ustaz. Jadi kalau kita berbicara Ramadan yang sudah berjalan 5 hari, pastinya kita bermuhasabah. Sejauh mana 5 hari yang sudah kita lewati ini, termasuk hari ini, sembari kita menantikan datangnya waktu berbuka puasa, kita ingin ngobrol, ingin sharing. Nah, manajemen dalam Ramadan ini perlu nggak? Entah itu manajemen waktu, pengelolaannya, agar 5 hari ini belum terlambat. Kalau teman-teman selama 5 hari ini ternyata waktunya terbuang sia-sia, kita bisa memperbaikinya. Nah, tema hari ini adalah manajemen Ramadan untuk bisa lebih sukses lagi menjalankan ibadah puasa. Gimana Ustadz atau Kang Ismail? Baik, sahabat Mas Oji Channel atau sahabat MOC ya, betul? Iya. Dimanapun berada, sahabat-sahabat sekalian, mari kita melakukan renungan ya, refleksi dulu sebelum kita melanjutkan kepada hari-hari berikutnya dalam perjalanan ibadah puasa. Ya. Sehingga kita akan ketemu satu pola yang disebut dengan manajemen prioritas Ramadan. Manajemen prioritas Ramadan. Disingkat MPR. Bukan Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Oke, MPR. Ya, MPR. Oke. Oleh Allah kita disiapkan waktu ibaratnya 30 hari. Betul. Berarti kalau kita menjadi buku nih ya, dalam buku catatan kita ada namanya nama depan. Nama depan itu tanggal kelahiran. Oke. Nah, ini nama depan tanggal kelahiran jadi sampul buku kehidupan kita. Ya. Lalu ada namanya sampul belakang. Ini namanya tanggal kematian kita. Ya. Nah, tanggal kematian ini sahabat sekalian kita tidak pernah tahu, gitu kan, Mas Oji ya? Betul. Tapi kita tahu nih, hari ini kita sudah di halaman berapa? Nah, hari ini oleh Allah kita dikasih waktu ada 30 halaman ke depan. Ya. Itulah yang disebut halaman Ramadan. Ya. Dari 1 sampai 30. Ya. Nah, hari per hari. Dan hari ini sudah sampai halaman kelima. Masya Allah. Ya. Jadi sebaiknya sahabat-sahabat di rumah, ini lihat lagi halaman 1, halaman 2, halaman 3. Apa isinya? Betul. Ya, apa isinya? Apakah sudah sesuai dengan target-target kita? Apakah sudah sesuai dengan yang Allah rindukan? Ini perlu kita lihat dan evaluasi lagi. Ya. Dibuka lagi. Nah, begitu. Nah, maka ketika kita mau memasuki berikutnya, mari kita lihat.
Kita mundur aja ke bulan Sa'ban. Ya. Kita mundur ke bulan Rajab dan sebelumnya-sebelumnya. Maka kalau kita lihat, berapa waktu sih untuk Allah itu dalam satu hari? Ya. Kalau kita polakan misalkan sholat 5 waktu, berarti nomor teleponnya itu bunyinya 24434. Ya. Nah gitu ya. Berapa tadi? 24434. Itu sudah bagus bunyinya. Nah, namun kalau kita masuk Ramadan tidak cukup, karena 24434 kalau kita rata-ratakan 10 menit, ya kan? 10 Sholat kali itu 5. berarti cuman 10 kali 5 50 menit. 50 menit, Ya. 1 jam. Kalau itu sungguh-sungguh dengan Allah pertemuan itu 1 jam, kita masih 23 jam. Tidurnya berapa jam, ngobrolnya berapa jam, ternyata fokus kita kurang untuk Allah itu. Sehingga akhirnya kita mengevaluasi, kalau kepada Allahnya kurang, akhirnya kehidupan kita banyak kurangnya. Nah, gitu. Masya Allah. Dibuka dengan spirit yang luar biasa, kita jadi tahu ya bahwa teman-teman semuanya manajemen prioritas itu penting ya, Ya. Kang Ismail ya. Terlebih dalam posisi saat ini bulan Betul. Ramadan, kita diberikan kesempatan 30 lembar atau 30 hari kurang lebihnya Ya. ya. Ada yang mengatakan 29, ada yang 30 hari. Betul. Dalam satu buku itu, ternyata kita membutuhkan sebuah manajemen priority untuk mencapai target selama 1 bulan itu. Nah, menarik sekali tadi terkait dengan skala prioritas ini, Ya, Kang betul, Ismail. Nah, sebelum kita lanjut nih ya, Ya. kita kasih intro dulu tayangan yang berikut ini. Teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, saksikan yang berikut ini. Oh Ramadan dalam cinta yang ku dambakan, meraih cintanya dalam keimanan. Iya, itu tadi teman-teman semuanya. Kita lanjutkan ya diskusi kita, sharing kita. Menarik nih Kang Ismail. Tadi disampaikan terkait dengan skala prioritas. Ya. Nah, sebenarnya Kang Ismail, kalau kita berbicara ibadah Ramadan ini, tentu prioritas kita adalah semata-mata hanya karena Allah. Ya, betul betul. ya? Bahwa ibadah yang kita lakukan diniatkan betul-betul karena memang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, pertanyaannya Kang Ismail, banyak di antara teman-teman semuanya, khususnya teman-teman muda di rumah ya, kadang-kadang susah fokus untuk skala prioritas itu. Iya. Tadi sudah diatur. Ternyata kalau dihitung-hitung, di normalnya saja, Iya. kita hanya punya 50 50 menit. untuk Allah. Mungkin lebih lama stalkingnya ya. Lebih banyak pegang buka handphonenya. Iya, betul. Nah, bagaimana Kang Ismail cara mengatur skala Iya. prioritas itu agar waktu yang Allah sediakan ini 24 jam, Iya. khusus di Ramadan ini, dan harapannya nanti ke depan setelah Ramadan juga menjadi sebuah kebiasaan bahwa waktu untuk Allah itu jauh lebih banyak daripada hanya sekedar 50 menit. Iya. Silakan Ismail, Baik. lanjutkan. Masya Allah. Salah satu hal yang perlu kita renungkan, Ya. seandainya ya sahabat sekalian, bahwa 30 hari itu atau 30 halaman itu adalah terakhir Ya. dalam buku kehidupan kita. Ya, jadi itu terakhir. Halamannya di akhir nih, ada 30 halaman terakhir, dan Syawal adalah kematian. Dan ini sudah memasuki hari kelima. Ya. Berarti masih ada 25 halaman lagi. Nah, 25 halaman ini masih kosong. Bagaimana lalu isinya menjadi tinta emas semua, menjadi kehidupan yang indah. Ya. Sehingga kita harus mengubah benar-benar kehidupan kita. Apa yang harus diubah? Prioritasnya. Sehingga muncul tadi kalimatnya apa? MPR ya, manajemen prioritas Ramadan. Ya. Manajemen prioritas Ramadan itu ternyata memperbesar ruang diri kita bertemu dengan Allah. Sehingga kalau kita buat nomor hubungnya menjadi tidak lagi 24434. Tapi bisa dibayangkan, selain nomor itu ternyata ada nomor lanjutannya. Contoh ya, nomornya kalau sholat taraweh, Betul. ada yang 11, ada yang 23. Ya. Berarti ada tambahannya 11, ada 23 gitu. Kalau ada duhanya sampai 8 rakaat, ya kan? Ya. 4 rakaat, tambahan lagi tuh nomor deringnya. Sehingga kita semakin sering nelpon Allah itu, Ya. ya, semakin sambung. Ditambah dengan luar biasa jangka yang sangat panjang, yaitu apa? Berpuasa. Ya. Dari kita terbit fajar
dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Ya. Masya Allah ini. Masya Allah. Maka prioritas ketemu Allahnya itu jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah inilah yang menjadikan Allah pun ya memprioritaskan kita. Itu rahasianya dulu. Masya Allah. Jadi siklusnya memang harus kita atur ya Ustadz ya. Betul. Jadi Kang Ismail, kalau tadi kita bicara tentang skala prioritas untuk Ramadan ini atau disebut MPR, manajemen prioritas Ramadan. Ternyata memang fokus kita ya tentu dengan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah terus. Ini yang menjadikan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa waktu yang lewat satu hari puasa ya menjadikan sebuah alasan nih Kang Ismail. Ada satu mungkin banyaklah dialami, saya juga dulu barangkali mengalami ketika Ramadan menjalankan ibadah puasa dijadikan sebagai alasan kita lelah, capek, ngantuk, sehingga dengan kondisi yang lapar itu jadi alasan buat kita saya mending tidur aja deh. Iya. Atau mungkin beristirahat tanpa melakukan aktivitas lain. Padahal kita memiliki tugas, misalnya kewajiban kita, pekerjaan misalnya, juga kewajiban ibadah. Nah, sebenarnya Kang Ismail, bagaimana sih cara mengatur waktu agar kita juga bisa memfokuskan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sedangkan kita juga memiliki kewajiban. Sedangkan kita punya kewajiban, tugas kita, pekerjaan kita, sehari-hari kita juga punya alasan, lapar, lelah, ngantuk dan sebagainya. Gimana Kang Ismail? Masya Allah. Nah sahabat-sahabat sekalian, ini menarik, pertanyaan yang sangat indah. Jadi bagaimana 24 jam itu menjadi diri yang diridhai Allah. Betul. Nah, maka yang pertama perlu kita aktifasi namanya niat lillah. Iya. Niatkan karena Allah. Betul. Sehingga kenapa besok mau berpuasa, niatnya sudah diaktifasi malamnya. Betul. Sebelum kita tidur. Karena berarti diaktifkannya itu sebelumnya, gitu ya. Tombolnya itu sudah diaktifkan niatnya walaupun nyalanya besok. Ya. Nah, dan sekali tekan tombol yang besar. Kenapa ada tombol besar itu kan puasa itu paling banyak. Di bulan Ramadan itu ya, paling lama gitu, ibadah paling lama ya puasa itu. Ini begitu kita tekan tombol besarnya, itu dia menyala yang lainnya. Sholatnya menyala, sunah-sunahnya menyala. Nah, maka kita prioritas berpikirnya sekarang begini. Apakah yang wajib itu hanya menjadi prioritas, lalu yang sunnah kita abaikan? Atau kita ubah? Begitu Ramadan, wajib sunnah itu menjadi prioritas. Ya. Karena paradigmanya berubah. Wajib itu segala sesuatu perbuatan ibadah ya yang diwajibkan Allah, kalau ditinggalkan menjadi dosa. Sementara sunnah dulu punya paradigma kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Ya. Sekarang kita ubah sedikit dalam persepsi diri kita bahwa perbuatan sunnah itu kalau dilaksanakan dapat kebaikan, ridho Allah, kalau ditinggalkan rugi. Tuh. Jadi kata rugi ini sehingga mendorong kita menjadi prioritas untuk dilakukan. Kembali kepada halaman tadi, dari awal kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, bagaimana tinta yang kita tuliskan dalam satu halaman itu berisi tinta emas, tinta emas, tinta emas, tinta emas, tinta emas. Dan isinya ternyata bekerja ibadah, ya kan? Bahkan tidur pun diniatkan dalam rangka mengurangi gibah misalkan, dalam rangka saving energi, itu bisa bernilai ibadah. Betul. Maka semuanya itu garis besarnya, wah indah sekali 24 jam menjadi prioritas bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang menjemput keriduan Allah. Masya Allah. Nah ini menarik. Tadi titik tekannya pada lillah niatnya. Lillah niat. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini bisa bernilai ibadah ya Kang Ustadz ya. Benar. Jadi Kang Ismail bahwa tidur pun kalau memang betul kita niatkan sebagai sebuah ibadah dalam rangka untuk menghilangkan ghibah, itu bisa bernilai ibadah. Ya. Dan juga yang lain teman-teman semuanya, jangan sampai kita menjadikan puasa ini sebagai alasan tidak bekerja, males-malesan ya di rumah dan sebagainya. Nah ini kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan dan hari ini kita mendapatkan pencerahan dari beliau. Sebelum kita lanjut Kang Ismail, saya mengingatkan teman-teman semuanya untuk senantiasa dukung dan support channel kita ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe.
teman-teman bisa share channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat orang banyak. Dan pastikan teman-teman semuanya bisa hadir membersamai kami setiap hari di jam dan waktu yang sama nih Kang Ismail di Mutiara Ramadan selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah begitu ya. Amin, amin. Kang Ismail, kita lanjutkan ya. Yes, ya. Sharing kita semakin menarik. Ini ada satu hal yang juga mungkin menggelitik pertanyaan dari teman-teman muda di rumah ketika kita berbicara tentang manajemen prioritas Ramadan. Sebenarnya yang menjadi prioritas itu apa sih, Kang Ustadz? Jadi apakah kemudian menjalankan ibadah saja selesai prioritas kita, atau tadi ibadah-ibadah yang tadi ditambahkan itu menjadi prioritas kita? Apakah kemudian ketika kita memprioritaskan Allah dengan siklus Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya, kemudian kita menjadikan alasan bahwa bisa mengabaikan tugas-tugas kita. Seorang yang mungkin punya tugas pekerjaan, mungkin mahasiswa punya deadline skripsi, gara-gara puasa jadi alasan nih skripsinya nggak kelar. Nah, gimana nih Kang membuat sebuah skala prioritas agar sebenarnya yang jadi prioritas yang mana nih? Kan kadang-kadang orang gampang nih. Yang mana yang skala prioritas bagi saya di bulan Ramadan ini? Pencerahannya Kang. Masya Allah. Nah, kita bagi menjadi 3 ya. Jadi seperti segitiga ini. Ada namanya ke diri, ada ke Allah, ada ke sesama. Ya. Kalau ke diri, fokus kita apa? Memperbaiki diri. Jadi kalau fokus ke diri, ada satu kabupaten di Jawa Timur tuh Kediri. Nyambung juga ke sana ya. Terus ya, Kediri. Kalau ke diri berarti memperbaiki diri. Ya. Apa yang belum baik kita perbaiki. Nah, ini fokus kita. Kalau ke sesama, berbagi. Maka Ramadan itu kudu ada prioritas berbagi. Contoh kita ngobrol ini kan berbagi juga. Betul. Berarti berbagi itu contoh raut muka yang indah itu juga berbagi. Kita punya harta itu juga berbagi. Kita punya ilmu juga berbagi. Punya tenaga juga bisa berbagi. Senyum juga berbagi. Senyum juga berbagi, Masya Allah. Nah, kalau ke Allah itu namanya ibadah. Maka konsepnya kalau kita pelajari diri kita ini berada dalam segitiga ini. Ke diri aku adalah memperbaiki, ke sesama aku berbagi, kepada Allah aku beribadah. Nah, ini konsepsi besarnya dulu. Kita pelajari seperti ini. Lalu turunannya, ya kan? Turunannya kita harus melakukan penguatan. Maka ilustrasinya kalau kita masuk di bulan Ramadan, anggap saja Ramadan itu seperti tanah yang sangat subur. Tanah yang sangat subur. Sementara diri kita adalah ibarat pohon terbaik. Ya, pohon terbaik dari bibit unggul. Maka apa yang harus terjadi dalam pohon ini, sahabat-sahabat sekalian? Yang pertama adalah akarnya harus semakin kuat. Nah, akar itu apa, Mas Oji? Iman. Nah, jadi kalau tidak ada akar, tumbang. Maka harus tambah kuat, tambah ke dalam. Dan Ramadan itu ruang terbaik, menguatkan iman. Gitu. Kemudian yang kedua ada namanya pohon. Ya. Pohon itu apa? Pohon itu cita-cita, target, dan keyakinan. Ini harus tambah besar, tambah tinggi. Terus aja kita harus punya ini ya dalam hidup kita. Lalu ada namanya dahan. Nah, dahan itu apa? Ilmu dan keahlian. Maka Ramadan itu ya harus memperbanyak. Makanya hampir tiap pagi kita itu menjemput ilmu. Oh, berarti tambah banyak dahannya. Kemudian apa itu daun? Nah, daun itu adalah pertemanan. Itulah ukhuwah Islamiyah. Kita harus memperbanyak saudara. Makanya kita silaturahim ke sana, ke masjid sana, tarawihnya masjid mana lagi. Agar apa? Memperbanyak saudara. Sehingga cari buka bersama ya. Cari buka bersama. Ini luar biasa. Nah, setelah itu semua terjadi ada yang terakhir. Apa itu buah? Nah, buah itu karya. Bisa dirasakan banyak orang, bisa dinikmati banyak orang. Ibarat durian ya, akarnya kuat menghujam ke bumi, pohonnya tinggi besar, dahannya banyak, daunnya lebat, buahnya luar biasa. Ya, dalamnya kuning, lezat, tebal. Oh, ada pahit-pahitnya, walaupun bungkusnya, kulitnya itu berduri, tapi dalamnya luar biasa. Nah, kita harus menghadirkan rasa kepada banyak orang yang bermanfaat. Itulah hasil dari prioritas itu menuju kepada itu. Jadi endingnya juga salah satunya adalah memberi manfaat ya, memberi manfaat ya. Betul. Jadi ngomong-ngomong durian tadi, jadi ingat durian nih Kang Ustadz ya. Sesaat lagi teman-teman sudah memasuki waktu berbuka puasa.
Dan pastikan teman-teman semuanya berbuka dengan yang manis katanya Kang. Yang Ya. manis. Tapi sekarang ditambah Kang. Katanya berbukalah dengan yang jujur. Kadang-kadang yang manis itu belum tentu jujur kan. Oh, iya. Nah, ini Kata-kata candaan aja, baru. ya. Iya, Kata-kata baru. Jadi teman-teman semuanya, karena waktu juga yang membatasi kita, kita hari ini banyak sekali belajar tentang manajemen prioritas Ramadan. Luar biasa. Kurang apa lagi ketika beliau sudah menggedor jiwa kita semuanya, pastinya tergugah dan terinspirasi, juga termotivasi pastinya. Dan karena waktu juga Kang Ustadz ini sudah mendekati waktu azan, dan sesaat lagi teman-teman akan menjalani ibadah Maghrib ya, sebelumnya berbuka bersama. Tentu saja kami berterima kasih karena teman-teman tetap setia bersama dengan kami. Nah, sebelum kita akhiri, Kang Ismail, sekilas untuk closing statement sebagai pesan akhir dari kesimpulan tema kita hari ini. Bangga Kang. Baik, sahabat-sahabat MOC dimanapun berada, sebagai penutup ya sharing kita hari ini, mari kita lakukan penguatan dengan manajemen prioritas Ramadan. Apa yang dikuatkan? Yang pertama, kuatkan akidah ya. Yang kedua, kuatkan muamalah ya. Yang ketiga, kuatkan di situ ukhuwahnya. Nah, ini menarik lanjutannya. Kuatkan dakwahnya, dan jangan lupa kuatkan rupiahnya. Masya Allah. Jadi insya Allah, karena Ramadan itu penuh berkah. Iya, betul. Maka semuanya perlu kita kuatkan. Maka lakukan MPR ya, manajemen prioritas Ramadan. Begitu Mas Aji. Closingnya luar biasa sekali. Dan teman-teman semuanya, kuatkan akidah, kuatkan ibadah, kuatkan sedekah. Dan harapannya ini menjadi tema nanti ke depan Kang Ustadz ya, Kang Ismail, bahwa ke depan saya berharap Kang Ustadz bisa terus sharing bersama kami. Masih ada beberapa hari ke depan kita jalani ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan. Kang Ismail juga selalu sehat. Amin, amin. Untuk bisa membersamai kami di hari-hari di episode berikutnya. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya atas kebersamaannya. Sampai ketemu di hari besok di jam dan waktu yang sama. Kita undur diri. Saya mohon pamit. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kekhilafahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.